Shabbat Shalom bagi kita semuanya. Shabbat Shalom Kak Ferim. Shabbat Shalom. Nah, mari kita buka Ulangan 32 ayat 1. Ulangan 32 ayat yang pertama. Kita baru saja merayakan ya Rosh Hashanah. Ya, Rosh Hashanah. Jadi di sepanjang tahun ini Daftar Elohim berkata ya, Ulangan 32 ya, sudah dapat semuanya? Ya. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan dengarlah hai bumi perkataan dari mulutku. Ayat 2. Pengajaranku akan menintik seperti hujan, ucapanku akan menetes seperti embun, seperti rintik hujan ke atas tunas muda, dan seperti siraman hujan ke atas rumput. Sebab aku akan menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Dialah batu cadas, perbuatannya sempurna, sebab semua jalannya adil. Elohim yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Mereka telah merusak dirinya sendiri, mereka bukan anak-anaknya, hal itu merupakan noda mereka. Mereka adalah generasi yang membengkok dan jahat. Apakah kamu membahas demikian kepada Yahweh, hai umat yang bodoh dan tidak bijaksana? Bukankah dia Bapamu yang menebusmu? Bukankah dia yang telah menjadikan dan menganggapmu? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun generasi ke generasi. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka dia akan memberitahukan kepadamu, kepada tua-tuamu, dan mereka akan mengatakannya kepadamu. Ketika yang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka mereka kepada bangsa-bangsa, ketika dia membesarkan anak-anak Adam, maka dia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan Bani Israel. Karena bagian Yahweh ialah umatnya, Yakub ialah bagian dari milik pusakanya. Dia mendapatkannya di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dia mengelilingi dan menyayanginya. Dia menjaganya seperti biji matanya. Seperti Raja Wali menjungkir balikkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, merentangkan sayapnya, mengambilnya seekor dan menungkungnya di atas sayapnya. Dia sendiri membimbingnya dan tidak ada ilah lain bersamanya. Amin. Ya. Jadi di sini saudara, hari-hari ini memasuki awal bulan yang baru Tisri, ya Bapak mau supaya kita mengarahkan telinga kita kepada firman Bapak Yahweh. Karena dengan apakah kita dibedakan dari yang lain selain daripada kita menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Amin. Berhala bangsa-bangsa itu adalah emas dan perak, tetapi kita akan bersama-sama meninggikan Bapa kita Yahweh Elohim Sebaot. Saudara dikasih Bapa Yahweh, tua-tua kita, para pendahulu kita, ayah kita, bahkan kakek-kakek kita itu kadang tidak mengenal ya Elohim yang sebenarnya. Mereka tidak mengenal ya mengenai kedahsyatan dari Bapa Yahweh. Karena itu kita sebagai generasi ya, hari ini kita memperingati yaitu Sabat Shuvah. Sabat Shuvah itu artinya sabat di mana kita akan kembali kepada Bapa kita. Karena kita besok akan masuk kepada perayaan Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian itu adalah berbicara tentang Bapa yang turun ke dunia, ke Haaretz, yang menjadi manusia, dan kemudian dia menyelamatkan kita, umatnya. Ya, coba kita buka Hosea 14 ayat yang kedua. Hosea 14 ayat yang kedua.
Amin. Ayat yang ketiga sama-sama. Asyur takkan menyelamatkan kami. Kami tidak akan mengendarai kuda. Kami tidak akan lagi memanggil Elohim kami kepada buatan tangan kami. Sebab di dalam Engkaulah orang-orang yang sebatang kara menemukan. Amin. Saudara, kita merasakan, bahkan saya merasakan bahwa di dalam Bapa Yahweh itu ya, kita akan menemukan kasih sayang. Kita akan tahu bagaimana mengasihi sesama kita. Kita akan tahu bagaimana mengasihi keluarga kita. Kalau kita tidak berbalik kepada Elohim Yahweh, maka pola kita mengasihi, cara kita mengasihi itu tidak lebih daripada cara hewan mengasihi anak-anaknya. Artinya apa? Itu sudah hanyalah memakai insting, ya. Tetapi jika kita, saudara, percaya dan menyembah Bapa kita Yahweh Sebaot, Tuhan yang hidup, ya. Jadi Tuhan kita itu bukan berasal dari zat, tetapi kita punya Tuhan yang hidup, maha kuasa. Amin. Yang berjanji di dalam Dia orang-orang sebatang kara akan menemukan kasih sayang. Kalau kita tidak menyembah Tuhan yang benar, maka kita tidak akan bisa menemukan bagaimana caranya mengasihi, bagaimana caranya menyayangi. Amin. Kita nggak akan bisa tahu, karena apa? Kasih sayang kita sebagai manusia itu limited, terbatas, limited edition. Ada kalanya engkau akan mengalami kebosanan dengan perilaku-perilaku pasanganmu, perilaku-perilaku orang sekelilingmu. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas, maka kita juga akan memiliki kasih yang tidak akan pernah terbatas. Amin. Ketika kita disakiti, ketika kita dianiaya, maka kita akan berdoa berbalik menyembah Elohim yang kudus, ya. Kita berani, kita bisa untuk memaafkan dan melupakan. Jadi tentukan kepada siapa engkau akan beribadah pada hari-hari ini, saudara. Mika 7 ayat 18, mari kita buka. Mika 7 ayat 18. Jadi saudara, di situ ayat yang ketiga berkata, Asyur takkan menyelamatkan kami. Mika 7. Ya. Mika 7 ayat 18 sampai dengan 20. Mika 7. Siapa Elohimnya seperti engkau, Ya. mengakhirkan kesalahan dan menghapusnya kembali pelanggaran atas miliknya yang tersisa. Dia tidak akan membubuhkan mukanya selamanya, karena dia suka akan murah hati. Amin. Siapakah Elohim yang seperti engkau? Siapakah Tuhan yang seperti engkau, ya Bapa, yang menyingkirkan kesalahan dan mengabaikan pelanggaran atas miliknya yang tersisa? Dia tidak mengukuhkan murkanya selamanya, karena dia suka akan kemurahan hati. Kalau engkau menyembah Tuhan yang benar, maka engkau akan memiliki kemurahan hati. Engkau akan memiliki, ya, mengabaikan kesalahan, pelanggaran orang-orang lain. Engkau akan mudah untuk mengampuni. Ayat 19 kita baca. Dia akan kembali, dia akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Dia akan menginjak-injak kesalahan kita. Dan engkau akan melemparkan semua dosa mereka ke dalam tubir laut. Nah, saudara dikasih Bapa Yahweh, ya, Yeshua datang untuk memberikan hidup, ya. Kita punya Tuhan yang mengampuni, yang menunjukkan belas kasihan, yang menunjukkan kemurahan di dalam kehidupan kita. Ya, di kitab suci manapun tidak ada janji yang seperti ini, saudara. Tidak ada utusan-utusan agama yang berani menyatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ani hadereh hachaim ha emet. Gak ada yang berani. Akulah jalan. Kata akulah itu menunjukkan apa? Position, ya, posisi. Itu menunjukkan kemahakuasaannya.
Dia menunjukkan kemurahan hatinya. Dia menunjukkan belas kasihannya. Jadi dia bisa menunjukkan kemurahan kepada orang-orang lain, walaupun itu bukan keluarganya, walaupun dari hubungan darah, gak ada hubungan darah saudara. Tetapi dia mengakui kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengasihi seluruh umat, yang menciptakan matahari baik bagi orang jahat maupun bagi orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang jahat maupun orang baik. Sama dibuatnya. Tetapi saudara, apa ya yang dilakukan oleh Tuhan kita? Dia menunjukkan belas kasihan kepada kita. Jadi kalau dia menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tidak menyembahnya, terlebih lagi saudara, Yahweh Sebaot akan menunjukkan belas kasihan kepada kita, yaitu umat kepunyaannya. Amin. Ayat yang ke-20 berkata apa? Mika 7 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Engkau akan menunjukkan kesetiaan kepada Yaakov, kebaikan kepada Abraham, yang engkau telah bersumpah kepada leluhur kami sejak zaman dahulu kala. Siapa yang menunjukkan kesetiaan kepada Yaakov? Siapa? Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada Abraham? Tuhan yang mana namanya? Ya, bukan Tuhan yang bernama yang lain-lain, tapi Yahweh Zebaot. Itulah yang menunjukkan kesetiaannya kepada Yaakov, kebaikan kepada Abraham. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu nama Abraham, Yakob, Ishak itu tetap ada. Tetapi kenapa ya nama Bapa kita itu nggak ada? Karena di dalam nama itu ada kuasa. Yoel 2 ayat 15, kita buka Yoel 2 ayat yang ke-15. Yoel 2 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tiuplah sangkakala di Sion, kuduskanlah puasa, maklumkanlah suatu pertemuan yang khidmat. Jadi kalau kita berkumpul hari ini, itu artinya karena kita mau melaksanakan perintah Bapa Yahweh. Ya, kita tiap harinya bisa berkumpul kan, makan minum, berenang-berenang di hotel, makan-makan, itu berkumpul. Tapi maaf, kita berkumpul bukan dalam nama Bapa. Kita berkumpul karena kita memang mau fun. Tetapi kalau sudah bicara Syabat, ibadah, ya, itu artinya apa? Kita berkumpul untuk melakukan pemujaan terhadap Bapa. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca Yoel 2 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Di antara serambi dan mesbah, biarlah para imam yang melayani Yahweh menangis, dan biarlah mengatakan, Ya Yahweh, berbelas kasihanlah kepada umatmu, dan janganlah berikan milik pusakamu menjadi cemoohan atau suatu pepatah di antara bangsa-bangsa. Mengapa mereka harus berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Elohim mereka? Anda perhatikan ayat yang ke-17 ini, inilah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa dalam bahasa aslinya itu disebut dengan goyim. Ya. Kalau kita di dalam Elohim, maka Dia tidak akan memberikan cemooh atas hidup kita. Bahkan bangsa-bangsa itu tidak akan berani untuk memberikan cemooh terhadap hidupku dan hidupmu. Kenapa? Karena ada ini. Kata nulefaneka rahemalenu khatanullefaneka rahemalenu. Nanti Anda boleh membaca Yoel 2 itu saudara, tentang janji-janji Bapa Yahweh. Ayat yang ke-27, Yoel 2 ayat yang ke-27, ini adalah firman dari Bapa Yahweh. 1, 2, 3.
Dan kamu akan mengetahui bahwa aku ada di tengah-tengah Israel, dan akulah Yahweh Elohimmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat orang ya, ada yang harus menelan pil pahit, ada yang harus mengalami malu ya. Itu karena memang Bapa Yahweh mengizinkan. Ya, itu karena memang Bapa Yahweh yang mengizinkan dan merelakannya. Kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan ki yidate we yidaptem ki we kiref Israel ani Yahweh Elohim we enkot we lo Yehosa amile olam. Ya, ani Yahweh, aku Yahweh, kata Bapa. Ya, aku Yahweh, kata Bapa. Elohim yang ada di tengah-tengah Israel. Yehosu ami le olam, ya, Yehosu. Jadi ada kata Yehosu ami le olam. Jadi umatnya itu tidak akan pernah dipermalukan. Sekalipun melakukan hal-hal yang memalukan, iya. Kenapa saudara? Ini janji Bapa, ini janji Bapa Yahweh. Kenapa? Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Jadi ini bukan perkara, oh ini kok masalah nama yang dibahas. Iya. Kenapa? Karena Dia mendeklarasikan dirinya. Ya, tidak ada yang lain. Aku Yahweh Elohimmu, tidak ada yang lain. Jadi jangan berharap kepada bangsa-bangsa, jangan berharap kepada sekelilingmu, ya, karena Dia adalah Yahweh. Roma 10 ayat 14, mari kita buka Roma 10 ayat yang ke-14. Romanim 10 ayat yang ke-14. Jadi kita harus rajin mendeklarasikan. Ya, harus rajin kita memproklamirkan tentang Tuhan dalam diri kita. Ayat 14, lalu kita baca sama-sama. Lalu bagaimana mereka akan berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Dan bagaimana mereka akan percaya kepada Dia yang belum pernah mendengar? Dan bagaimana mereka akan mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Jadi kita harus memberitakan tentang kedahsyatan, tentang bagaimana Bapa Yahweh mengangkat hidup kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan fisik kita, ekonomi kita, kesehatan kita. Itu semuanya dipulihkan oleh Elohim. Ayat 11 juga berkata apa? Ya, dengan cepat kita buka saudara. Ibrani 9 ayat 19. Ibrani 9 ayat yang ke-19. Ibrani 9 ayat yang ke-19 yang dapat coba dibaca. Berkata sama-sama dengan mengatakan, inilah darah perjanjian yang telah Elohim perintahkan kepada kamu. Amin. Saudara, kita bisa diangkat Bapa kehidupannya itu karena melalui kuasa darah kematian dari Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, kenapa? Karena Torah yang diucapkan oleh Mose, ya, itu harus membawa anak domba. Nah, tetapi saudara, HaMashiach Yeshua itu adalah korban yang sempurna. Jadi sangat sayang kalau kita tidak percaya kepada juru selamat
ya, sangat rugi, ya. Tetapi kita di tempat ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena kita percaya kepada Elohim Abraham, Ishak dan Yakub yang turun ke dunia menjadi manusia bernama siapa? Yeshua HaMashiach. Jadi kita dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan itu oleh karena kuasa darah anak domba. Ibrani 8 ayat yang ke-12 sebagai penutup. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku akan berbelas kasihan atas ketidakbenaran mereka, dan aku sama sekali tidak akan mengingat lagi dosa mereka. Dan itulah Bapa, itulah Tuhan yang kepadanya kita beribadah. Dia memiliki kemurahan hati, dia memiliki belas kasihan, dan bahkan untuk orang-orang yang tidak benar, dia punya belas kasihan. Siapa yang bisa seperti dia? Tidak ada yang bisa menyamai Elohim Israel. Mika Moka Ba'elin Yahweh Sebaot, katanya. Dia yang tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka dan kejahatan-kejahatan mereka. Kalau kita menyembah Tuhan yang begini, saudara, berarti kita nggak lagi mengingat apa? Kejahatan orang lain kepada kita. Kita akan mudah untuk mengasihi, kita akan mudah untuk mengampuni, kita tidak lagi mengingat dosa dan kejahatan orang lain. Amin. Amin. Ayat yang ke-13 berkata apa? Dengan mengatakan yang baru, dia telah membuat yang pertama menjadi usang, dan apa yang menjadi usang dan menjadi tua sudah dekat pada kemusnahannya. Jadi jangan merasa pintar, jangan merasa hebat, jangan merasa bisa hari-hari ini. Ingat, hari-hari ini sedang dilakukan seleksi alam. Alam sendiri akan menyeleksi penduduknya. Siapa yang berhak untuk berlanjut di muka bumi ini dan siapa yang harus berhenti. Ya. Kita meminta kepada Elohim semesta alam supaya apa? Supaya kita masih bisa hidup di bawah belas kasihan Bapa. Makanya kalau ada waktu-waktu yang ditentukan, jam-jam ibadah, jam-jam doa, kita harus cepat. Kita harus senang, kita harus suka. Sama seperti kita kalau diajak having fun, yuk jalan yuk, kesini yuk, kita senang. Yuk berenang yuk, kita senang. Yuk ibadah yuk, harus juga senang. Amin. Sebab apa? Sebab hal-hal rohanilah yang memberi kehidupan, yang membawa kehidupan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang dikatakan Bapa Yahweh itu adalah roh dan kehidupan. Amin. Baik, mari kita berdoa.